Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Sehat, Pak. sehat. Masih pada semangat ya nih? Masih. Sehat, Pak. Keren Akbar. Masih semangat pagi. Nah, anak, walaupun kita sekarang dalam keadaan yang darurat dan sedang melaksanakan kegiatan PJJ, kita harus tetap semangat dalam belajar. Apapun rintangannya dan tantangannya, kita harus tetap semangat dan yakin bahwa kita bisa. Oke? Siap, Pak. Kalau gitu, sebelum kita mulai kegiatan belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, Pak. Perhatian untuk teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Oke, terima kasih, Ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin tanya dulu nih. Kira-kira teman-temannya sudah pada hadir semua apa belum? Oke, Pak. Sudah Sudah sepertinya, pada Pak. hadir, Pak? Sudah, Pak. Udah hadir. masuk semua, Pak. Tadi Ramba izin, Jangan di Pak. semua, Pak. Ramba izin ya? Ramba izin, sakit dia, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti dikasih tahu aja ke dia untuk isi form absennya. Saya sudah kirim di grup WA. Dan jika ada kendala bisa hubungi saya atau ketua kelasnya. Baik, Pak. Oke, langsung aja kita masuk pembelajarannya. Slide-nya bisa di slideshow. Sebelumnya. Oke, anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebagian besar anggaran, baik pengertian anggaran, tipe-tipe anggaran, fungsi anggaran, fungsi penyusunan anggaran, dan tujuan dari anggaran. Tapi karena waktu kita pada pertemuan sebelumnya itu tidak mencukupi, maka saya akan melanjutkan pembahasan pada hari ini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat dan jenis-jenis penerimaan anggaran. Bisa di next slide-nya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, saya ingin mereview sedikit dan tes teman-teman nih. Kira-kira masih pada ingat gak nih materi kita sebelumnya? Di sini masih ada yang ingat gak? Ada berapa tipe-tipe anggaran dan apa saja? Ya, saya masih ingat, Pak. Ya, silakan. Ya, tipe-tipe anggaran itu ada 3, Pak. Yang pertama, selling budget. Yang kedua, line item budget. Dan yang ketiga, performance and program budget, Pak. Ya, terima kasih. Jawabannya sudah benar. Saya kira semuanya sudah pada memahami pembahasan kita pada minggu lalu. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya. Bisa di next. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat anggaran. Next lagi. Nah, di sini saya mengambil teori ahli dari Marconi dan Siegel pada tahun 1983. Beliau mengemukakan ada 6 manfaat anggaran. Yang pertama, manfaat anggaran yaitu sebagai hasil dari proses perencanaan atau dalam kurung mewakili. Maksudnya ini, anggaran itu mewakili kesepakatan negosiasi dari berbagai pihak yang terkait. Nah, tentang mengenai tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Yang kedua, manfaat anggaran sebagai suatu gambaran. Maksudnya ini gambaran tentang apa? Gambaran tentang sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang nantinya sebagai aktivitas blueprint di perusahaan tersebut.
Dan manfaat anggaran yang ketiga yaitu sebagai alat komunikasi internal atau penghubung. Maksudnya ini tentu dengan adanya kegiatan anggaran ini akan menghubungkan berbagai pihak, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, seseorang dengan orang lain, atau atasan dengan bawahan, seperti itu. Dan yang keempat yaitu anggaran sebagai penyedia sebuah informasi. Nah, di sini informasi tentang apa? Informasi tentang hasil aktivitas yang sesungguhnya atau yang real terjadi di perusahaan tersebut dan dibandingkan dengan yang sudah ditetapkan atau standarnya, seperti itu. Yang kelima, manfaat anggaran sebagai sebuah alat pengendalian. Manfaat anggaran sebagai alat pengendalian ini, pengendalian dari bagian divisi yang mana yang kuat, yang mana yang lemah, yang sekiranya sudah diketahui oleh perusahaan tersebut. Dan kira-kira perusahaan tersebut perlu nggak mengadakan tindakan koreksi untuk bagian divisi yang lemah tersebut. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir, manfaat anggaran sebagai pengaruh dan motivasi. Di sini ketika anggaran sudah dirancang, dilaksanakan dengan cukup baik, tugas kita sebagai sumber daya manusianya terhadap perusahaan ya tinggal memaksimalkannya, memaksimalkan kinerjanya, agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Sampai di sini sudah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut pembahasan berikutnya. Next. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penerimaan anggaran. Next. Nah, di sini ada 4 jenis penerimaan anggaran. Yang pertama, penerimaan anggaran negara. Yang kedua, penerimaan anggaran daerah. Yang ketiga, penerimaan anggaran pusat. Dan penerimaan anggaran perusahaan. Kita akan bahas poin 1 dulu, yaitu tentang penerimaan anggaran negara. Di sini ada yang tahu nggak penerimaan anggaran negara itu melalui dari mana saja? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Gak ada yang tahu? Gimana sih? Nggak baca buku ya? Oke, jadi anak-anak, Lupa, Pak. di sini penerimaan anggaran negara itu ada banyak. Yang pertama dari badan usaha milik negara itu sendiri, seperti PT Pertamina, PT Bank Mandiri Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua, penerimaan anggaran negara itu melalui pajak. Yang ketiga, melalui pencetakan uang, dan masih banyak lainnya. Sedangkan penerimaan anggaran daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang penerimaan anggaran daerah, meliputi penerimaan anggaran daerah yang sah. Contohnya tuh kayak penjualan aset daerah, dan yang tidak lepas dari jasa giro dan bunga pajak lainnya, seperti itu. Dan yang ketiga, penerimaan anggaran pusat. Penerimaan anggaran pusat, ada yang tahu gak dari mana? Nggak tahu, Pak. Ya, Pajak penerimaan bukan, Pak. bukan. Penerimaan anggaran Tahu, pusat itu dari dana perimbangan dan bagi hasil. Jadi, ada yang tahu gak dana perimbangan dan bagi hasil itu apa? Gak ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi dana perimbangan dan bagi hasil itu bersumber dari pendapatan APBN yang nantinya akan dialokasikan ke daerah lagi, seperti itu. Itu dana perimbangan dan bagi hasil. Selanjutnya, penerimaan anggaran perusahaan. Penerimaan anggaran perusahaan itu melalui kas yang bersumber dari
modal impostor, yang kedua dari penjualan produk, yang ketiga dari pajak penjualan, dan masih banyak lainnya. Sampai di sini sudah jelas? Ada yang masih ingin ditanyakan? Pak. Jelas, Pak. Jika sudah jelas, di sini saya akan memberikan tugas dan menyampaikan sebuah kesimpulan. Sudah jelas, anak-anak? Iya, Pak, sudah jelas. Sudah jelas, Bapak. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis berupa angka dalam satuan moneter yang nantinya akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan di masa depan nanti, baik oleh perusahaan atau organisasi. Dan ada 3 jenis tipe anggaran, ada align budgeting, dan yang tadi sudah disebutkan oleh Arif, dan ada jenis-jenis penerimaan anggaran, ada 4 seperti itu. Dan untuk tugas, saya sudah memberikan tugas dan menaruh di Google Classroom. Kalian bisa melihat dan mengerjakan di sana. Nanti jika sudah selesai atau ada kendala bisa hubungi saya atau ketua kelas. Dan jangan lupa di screenshot dan dikirimkan buktinya melalui ketua kelas. Jelas, teman-teman? Baik, Iya, Bapak. Pak, Jelas, jelas. Pak. Oke, kalau sudah jelas, di next minggu depan, next pertemuan, saya akan membahas tentang prosedur penyusunan anggaran. Nah, saya di sini minta kalian untuk mencari tahu tentang prosedur penyusunan anggaran. Dan nantinya itu akan kita bahas bersama-sama di minggu selanjutnya. Paham? Paham, Pak. Iya, Pak. Jika sudah paham, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah karena kegiatan belajar sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin live dulu ya. Oke, Pak.